Perkenalkan, nama saya Christian Wahyunugroho, mahasiswa Universitas Terbuka Surakarta, Sistem Informasi, dengan nomor induk mahasiswa 0779999177. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas kedua mata kuliah keamanan jaringan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan melakukan praktek NOT overload, di mana bahan praktek NOT.pkt sudah saya download dan sudah saya buka pada Cisco ya. Kemudian itu persiapannya akan muncul seperti pada gambar ini. Kita akan pelajari topologinya, berikut alamat IP pada masing-masing perangkat. Kemudian kita akan mencoba memastikan PC pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server pada network 192.168.20.0. Ya. Kita tunggu untuk terhubung. Dan nanti akan kita coba melalui browser masing-masing PC. Selanjutnya, pada browser yang terdapat pada PC 0, kita akan mengakses web server 192.168.20.5. Kita akan enter dan akan tekan tombol Go beberapa kali nantinya. Nanti kita akan verifikasi. Selanjutnya, kita akan verifikasi menggunakan netstart pada command prompt yang ada pada web server. Ya, kita coba dulu. Saya akan sambil mencoba lagi ke browser PC 0 dan akan memencet tombol Go beberapa kali, dan kita akan lihat untuk hasilnya apakah akan muncul. Dan terlihat pada gambar web server telah diakses oleh host 192.168.30.5. Selanjutnya kita akan mengakses command prompt pada PC 4 untuk mengakses FTP 192.168.20.10. Akan kita coba akses dan nanti hasilnya akan kita verifikasi. Pada FTP server, kita buka command prompt, lalu akan kita verifikasi dengan netstart. Ya, sudah muncul ya active connection-nya yang tadi dari PC 4. Tibalah kita pada tahap konfigurasi. Pada router 1 kita buka CLI-nya dan akan kita lakukan konfigurasi sesuai petunjuk konfigurasi ya, dengan skenario nanti semua PC pada jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan FTP server dan web dan bisa dan tidak dikenali alamat pengirim asli. Sementara pada jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses FTP dan web server tapi masih dikenali alamat aslinya. Oke, kita akan lihat konfigurasinya seperti ini. INT F00 IP not inside, INT F0 _1 IP not inside, lalu INT
S0 garis miring 1 garis miring 0, lalu IP not outside, lalu exit, lalu akses list. Stripnya kurang ya. Akses list 1 permit 192.168.10.0 lalu 0.0.0.255, lalu IP not inside, source list, source list 1 int s0 garis miring 1 garis miring 0 overload. Ya, lalu kita selesaikan, kita exit ya. Kita mulai tahap analisis melalui browser pada PC 0, kita akses web server, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Lalu pada PC 4 kita lakukan hal yang sama, akses web server, lalu tekan Go beberapa kali juga. Lalu pada PC 3 lakukan hal yang sama, akses web server, lalu kita tekan Go beberapa kali. Lalu kita lakukan verifikasi menggunakan netstat pada command prompt pada web server. Kita akan lihat apakah IP address-nya mana saja yang terdetek. Harusnya yang 192.168.30 masih terdetek, sementara yang 192.168.10.0 ya akan berubah ya, ini masih berubah jadi 192.168.50.1. Lalu proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di R1 dengan menggunakan perintah yaitu sh ip NAT trans, dan nanti akan terlihat tampilannya sebagai berikut. Kita akan lakukan hal yang sama terhadap layanan FTP. Yang pertama melalui command prompt PC 0 terlebih dahulu. Kita akan akses FTP-nya. Lalu kita lakukan pada command prompt PC 4, kita akses FTP juga.
Lakukan hal yang sama pada PC 3 untuk akses FTP. Untuk selanjutnya nanti kita akan verifikasi pada FTP servernya. Ya, lalu kita verifikasi melalui FTP servernya dengan Netstat. Dan ya, ini hasil untuk latihan kita yang pertama, yaitu mengenai praktikum konfigurasi NAT overload. Kita akan lanjut ke nomor 2. Pada nomor 2 kita akan melakukan praktek konfigurasi VPN site to site. Kita siapkan dulu buka file packet tracer ipsec site to site pkt sehingga muncul tampilan sebagai berikut pada gambar ini. Kita cek dulu untuk topologinya. Kita pastikan antara PC 0 dengan PC 1 terhubung dengan menggunakan perintah pin pada command prompt. Ini pada PC 0 kita ping ke PC 1, terdapat balasan ya. Begitu juga dari PC 1 ke PC 0 kita lakukan ping. Ya, ada responnya, berarti sudah terhubung juga. Berikutnya pada router 1 kita akan melakukan pelaksanaan percobaannya. Kita aktifkan fitur-fitur keamanannya dengan perintah sebagai berikut ya. Lalu kita accept ya. Lalu ya hasilnya setelah diverifikasi ya, kita pastikan lisensi teknologi keamanannya aktif ya. Di bawah ini nanti setelah verifikasi ada tabel untuk yang menunjukkan security K9-nya apakah sudah aktif atau belum ya. Kita sebelumnya sudah saya ketikkan perintah sesuai pada buku panduan, lalu akan kita cek ya, kita cek versinya. Dan di bawah lah ini ada tabel untuk security K9-nya, itu dia sudah aktif. Hal yang sama kita lakukan juga untuk router kedua. Lalu kita cek untuk security-nya, security K9-nya ini evaluation ini sudah aktif juga. Lalu pada R3 kita cek juga, kita ketikkan perintahnya, lalu kita cek ya untuk security-nya K9-nya juga sudah aktif. Langkah selanjutnya pada router 1 kita akan lakukan konfigurasi parameter ipsec dengan perintah sebagai berikut. Nanti kita cek juga parameter ISAC MP, lalu kriptonya juga ya, sampai berhasil. Lakukan hal yang sama untuk router 2 ya, untuk konfigurasi kripto ISAC MP, enkripsinya, autentifikasinya hingga berhasil. Lalu pada PC 0 kita akan coba lagi untuk ping sekarang ya. Lalu nanti ya ini ya pingnya apakah ya request timeout ya, kita tunggu ya, sudah berhasil ya, dapat balasan. Nah, dan terakhir untuk verifikasi hasil konfigurasinya
kita lakukan ada ya R1 yaitu show crypto IPsec SA, lalu kita enter, kita akan cek hasilnya ya, kita enter terus di bawah nanti ya. Nih paketnya ya, pada R1 itu sesuai yang tadi dilakukan ping terakhir melalui PC0. Sekian video tugas kedua mata kuliah keamanan jaringan. Semoga tugas ini bisa berguna buat mahasiswa Universitas Terbuka Surakarta. Apabila ada koreksinya, silakan tinggalkan komen pada kolom komentar.